A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila tajalli Allah Ta'ala tampak nyata dengan asmanya, nama-namanya zahirun terhadap hambanya, niscaya si hamba itu akan dapat melihat bahwa segala akwan kejadian semua ini adalah kebenaran Allah. Sepanjang pengertian bahwa zahir akwan itu adalah dengan zahirnya Allah, berdirinya akwan itu dengan nyatanya qayyumiyahnya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya, dan kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan mungkin bagi akwan ini ada dengan sendirinya, dan pula tidak mampu si hamba membedakan satu persatu segala kejadian ini. Jelasnya hanya pada suatu pengertian bahwa makhluk ini hanya sekedar mazhar atau sandaran semata-mata. Si hamba dapat memandang, musyahadah bahwa Allah adalah hakikat segala sesuatu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, yang artinya kemanapun kamu menghadap, di sanalah wujud Allah. Maksudnya kemanapun dan dimanapun akal, hati, dan roh ini dihadapkan, di sanalah adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kadang-kadang tergelincir lidah keluar kata-kata syatatah, setiap suatu kata-kata kejutan yang tidak dibenarkan oleh syarak hukum, hal mana merupakan suatu bahaya musyahadah. Tidak terlihat lagi baginya segala kejadian ini karena sepenuhnya memandang wujudullah yang mutlak. Menurut perkataan Syekh Abdul Karim Al-Jili, seorang hamba yang seakan-akan tidak terlihat lagi baginya segala makhluk ini karena memandang terhadap hak Ta'ala, kebenaran tertinggi, sehingga si hamba tersebut berkata, tidak ada yang mawujud ini kecuali wujud Allah, adalah karena mabuknya dan gaib seperti yang telah terjadi terhadap Al-Halaj. Maka perkataan orang yang mabuk demikian tidak bisa dijadikan pegangan. Maksudnya tidak bisa dijadikan pegangan adalah semau-maunya berkata seperti perkataan Al-Halaj, atau perkataan Al-Halaj dijadikan suatu dalil untuk memperkuat hujjah, alasan. Sultanul Aulia Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, andai kata peristiwa Al-Halaj itu terjadi di zaman atau di masaku ini, pasti aku larang orang membunuhnya. Untuk musyahadah ini ada dua cara, yang kedua-duanya bertujuan satu. Yang pertama, jami menghimpun pemusatan pandangan batin syuhud musyahadah, diawali segala kenyataan ini, kemudian terhimpun atau terpusat pandangan kepada yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan istilah suhudul kasrah bil wahdah, pandangan yang banyak pada yang satu. Kemudian mani', pencegahan atau yang menggagalkan. Yang dicegah dan yang menggagalkan pandangan itu adalah bila mana dianggap atau dipandang bahwa segala kenyataan makhluk ini adalah dari makhluk jua, seharusnya
adalah sesuai dengan istilah suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak, yang bermaksud daripada Allah jua nyatanya segala isi alam ini. Allah berfirman, walillahil amru wa ilaihi turja'un. Kepunyaan Allah segala urusan dan kepadanya jua kamu segala urusan itu dikembalikan. Bila mana Anda melihat seseorang yang bersikap atau berwatak pemurah, hendaklah Anda tanggapi bahwa sifat pemurah itu adalah kepunyaan Allah yang terlihat pada hamba itu hanyalah mazhar daripada nama Tuhan Al-Karim, Maha Pemurah. Demikian pula seterusnya, bila Anda melihat seseorang yang berwatak sabar, maka dia itu sebenarnya adalah mazhar daripada nama Tuhan As-Sabur, Maha Penyabar. Al-Karim dan As-Sabur adalah nama-nama Tuhan, maka hendaklah Anda luruskan pandangan itu, musyahadah sampai kepada nama-nama atau asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kenyataan pada si hamba atau makhluk ini. Ada sementara orang yang arif billah menyatakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah. Menurut mereka, Allah itu tidak mempunyai sifat. Yang ada bagi Allah hanya asma atau nama-nama saja. Mereka mengemukakan dengan dua dalil atau keterangan, yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli ialah apa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya Allah mempunyai beberapa nama, maka berdoalah Anda dengan nama-nama tersebut. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama tad'una man huwa sami'un basiru wa mutakallimu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang artinya sesungguhnya yang kamu seru itu adalah yang maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, dan dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Dalil akli ialah dalil akal atau keterangan yang didapat sepanjang pertimbangan akal. Menurut akal, logika, sifat adalah suatu yang melekat pada zat, atau dapat pula dikatakan bahwa sifat adalah sesuatu tambahan pada zat. Jika seandainya Allah itu mempunyai sifat, berarti Allah majhul, tidak dapat dikenal kalau tidak melekat sifat-sifat itu. Maksudnya seakan-akan Allah atau zat Allah tidak berarti apa-apa kalau tidak dilengkapi sifat. Kalau demikian, maha sucilah Allah dari segala sifat, karena zat Allah tidak memerlukan berhajat kepada sifat. Zat Allah adalah maha mengerti dari segala yang mengerti, sama sekali bukanlah dia majhul, tidak dikenal. Pendapat yang dikemukakan ini adalah hanya pendapat dari segolongan kecil, atau dalam istilah disebut qaul, merupakan pendapat yang lemah. Secara dalil akli, hal ini pun dapat ditolak dengan alasan sederhana. Mungkinkah ada sesuatu nama yang sehubungan dengan sifat kalau dia tidak mempunyai sifat? Misalnya nama Allah Qadirun, Maha Kuasa. Mungkinkah ada nama demikian kalau dia tidak memiliki suatu sifat yang disebut kudrat, kuasa? Tentu tidak mungkin. Syekh Muhammad Nafis tidak berpendapat demikian. Sampai disinilah dahulu penjelasan tentang Tauhidul Asma, yang merupakan makom tingkat kedua di kalangan arif billah. Setelah memahami dan matang dalam tingkat yang pertama, yaitu Tauhidul Af'al, kemantakan tersebut adalah anugerah Allah kepada mereka yang tekun sebagai salik penuntut, maupun anugerahnya secara majjub.
Makom yang kedua ini adalah hasil dan buah daripada makom yang pertama, yaitu tauhidul af'al. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.